sekarang kita di softwarenya atau di aplikasinya Memolive-nya. Kita buka Memolive, kemudian kita pilih yang mudah aja, yang kita pilih yang blank aja, yang sederhana, biar tidak terlalu banyak input yang ada. Kita pilih blank. Ini adalah tampilan sederhana dari program atau software dari Mimonya. Jadi yang terpenting adalah Mimo itu mempunyai empat blok ya. Jadi ini dari source, ini adalah blok pertama source, kemudian blok kedua adalah layer, ini blok ketiga adalah preview sama setting untuk mengaktifkan sebelum dikirim ke program out. Jadi kita mempunyai 1, 2, 3, 4 blok. Fungsinya adalah, jadi kalau kita mau memastikan bahwa kameranya misalkan ini tidak muncul, ini adalah bisa dari source-nya ini. Jadi pertama yang kita perhatikan adalah ini adalah source. Ya, source. Source ini di sini ada 2. Source ada video dan audio. Jadi ini audionya dipisah. Kalau misalkan kita minimize, nah sebetulnya source-nya video aja dia. Source video, karena kita akan men-setting dari kamera video, sekarang kita lihat source-nya adalah video. Ini kita mempunyai 3 kamera di sini ya, karena kebetulan tadi kan kita pakai web presenter 1. Ini adalah kamera dari laptop. Nah, dan satu lagi saya punya dari kamera webcam Logitech C920. Jadi kita dalam satu settingan sederhana ini kita mempunyai 3 kamera. Untuk mengeceknya bahwa kamera itu berfungsi atau tidak, kita dilihat dari settingannya di sini, di video device ini. Nah, ini ada pilihan. Nah, ada yang bisa kita pilih. Ini untuk videonya atau untuk kameranya. Kalau untuk audionya di sini dia ada pilihan. Nah, kemudian ada indikator juga bahwa ada audio yang berfungsi di sini. Jadi sekarang kita perhatikan untuk video atau minimize seperti ini. Kalau dibuka seperti ini, nah ini tertulis FaceTime SD kamera built-in. Jadi kamera di laptopnya. Kemudian kalau kita pilih di sini, nah, di sini ada 3 ya, ada 3 kamera ya. Ada 3 kamera. Nah, yaitu Blackmagic Web Presenter yang kotak tadi, kamera Logitech C922 yang ini, dan FaceTime SD itu kamera laptop. Kalau Blackmagic Web Presenter kita pakai yang Sony PXWX70 tadi. Nah, sekarang ini kan kita yang masih hidup FaceTime-nya. Jadi ini gambar dari masukan input kamera. Ini di sini di blok pertama. Kemudian kalau misalkan kita cek yang kamera lain, ini kamera kedua atau ketiga. Satunya lagi kamera Sony yang profesional. Nah, gambarnya. Jadi gambarnya 3. Beda-beda. Dari kamera yang di blok pertama ini, untuk memunculkan itu bisa lihat di blok kedua atau di layernya. Nah, ini bisa dilihat bahwa layer di sini merah
berarti hidup dia. Kalau misalkan ini kita tekan atau merahnya, nanti tombol merahnya hilang, warna merahnya hilang, akan ini layar ini akan kosong atau black. Ini kenapa masih hidup? Karena ini adalah preview dari flasher ini. Misalkan ini flasher ini adalah penempatan dari apa yang inputnya. Ini bisa kita ganti flasher ini. Jadi flasher ini diganti, tinggal klik 2 kali. Misalkan ini kamera 1. Kamera 1 hidup dia. Hidupnya di preview. Tapi kalau kita ini kalau tidak ditekan, dia tidak sampai ke program dia. Jadi kalau kita tekan baru sampai di program. Jadi konsepnya seperti itu. Dari source dikirim ke layernya ini previewnya di sini. Kemudian untuk program outnya dia ke sini dia. Nah, program outnya langsung ke sini dia. Ini untuk program outnya. Jadi kalau ini ditekan, dia yang hidup hanya previewnya. Sekarang preview ini kita pilih misalkan kamera yang kedua. Nah, ini berarti kamera C922 yang Logitech, yang webcam ini. Kalau kita pilih kamera ketiga, kamera yang Blackmagic, yang gambarnya sedang mengambil dari gambar bunga ya atau daunnya. Jadi konsepnya seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau menampilkan source tiga-tiganya bisa aja. Jadi ini kan ada blok source. Nah, video 1. Kalau kita ingin tambah lagi video 2, kita tambah. Kita klik video. Nah, jadi kamera 2. Kalau kameranya ada 3, kita tambah lagi. Video lagi. Ya, dia kamera 3 dia. Sekarang kita untuk penomoran kamera ini tergantung kita ya. Jadi kita tidak melulu harus kamera ini kamera 1, kamera 2, enggak, tergantung kebutuhan kita dan setting kita. Misalkan kalau saya biasanya kamera yang terbagus ditempatkan untuk main kamera ya, atau kamera yang utama. Jadi misalkan ini kamera pertama, kita pilih yang Blackmagic Web Presenter, kamera Sony. Ini ya. Ini previewnya. Kemudian kalau ini ditekan, baru dia ke program out. Di sini kameranya memang 1, tapi di sini untuk preview ini sebetulnya bisa diganti-ganti. Misalkan ini kamera 2 kita pilih dulu. Kamera 2 kita ganti C922. Terus kamera 3 kita pilih FaceTime. Ini meskipun sumbernya 1, tapi kita bisa ganti. Di sini ada video source ya. Video source dari preview ini adalah seperti ini. Jadi kalau kita ganti dengan kamera 2, dia langsung berganti. Berarti ini adalah kamera webcam C922 Logitech ya ini. Kalau misalkan kita ganti kamera 3, ya, kameranya 3 adalah kamera dari laptop. Jadi kita mempunyai 3 sumber, tapi layar stack-nya cuma 1. Terus apakah bisa tiga-tiganya dimunculkan? Bisa. Jadi kita ini bisa tambah lagi. Tadi namanya flasher ya.
flasher, klik 2 kali, tambah lagi flasher. Nah, jadi ada 3. Kalau kita klik di sini, terus kita tambah flasher, dia flashernya ke atas, di atasnya, bukan di bawahnya, dia ke atasnya. Sekarang kita tinggal, tadi kamera 1, ini kamera 2. Ini tinggal ganti kamera 2. Ini kamera 3. Ini kamera 3. Ini kita tinggal pilih inputnya. Nah, ini video source-nya kan belum ada ini, karena baru kita bikin flashernya. Kita pilih kamera 3, source-nya kamera 3. Jadi ini previewnya ini. Kamera 3 dari kamera 3 itu dari FaceTime ya. Kamera 3 dari FaceTime dia. Kamera 2 kita aktifkan. Kamera 2 dari C922. Jadi source-nya kita ganti kamera 2. Nah, jadi kan kenapa kamera 3 ini kameranya hidup semua, tapi kenapa sebentar, ini kameranya baterainya habis nih. Oh enggak. Oh, ini kamera 1 source-nya belum diganti, ini masih kamera 3. Jadi ini kameranya main kamera. Ini mengapa kamera meskipun hidup 3-3-nya, tetapi mengapa kamera 3 aja yang muncul? Ya ini karena sistem layer. Jadi kamera yang 3 nutup kamera 2, nutup kamera 1. Karena masing-masing adalah full screen. Karena mereka masing-masing full screen, jadi menutup. Kalau misalkan ini kita hidup matikan, nah, ini kenapa gambarnya ini ya? Karena yang hidup ini adalah, kalau kuning, warna kuning berarti dia previewnya hidup yang ini. Kalau ini kan preview kamera 2 kan yang ini, kita tekan aja di sini. Untuk kamera 1, ini kamera 2 kita off kan. Yang hidup adalah kamera 1. Tapi previewnya kenapa seperti ini? Karena kita belum pilih yang ini. Jadi preview ini meskipun yang program out-nya yang berwarna merah, tapi kalau kita klik kamera 2, kamera ini previewnya beda-beda. Tinggal kalau kita pengen misalkan kamera 3 sekarang. Kamera 3 ini semuanya hidupkan. Kamera 3 off, kamera 2 hidup. Kamera 2 hidup, kamera 2 off kan, kamera 1 hidup. Previewnya kamera 1. Jadi konsepnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini adalah source-nya. Source dari masing-masing kamera. Maksudnya source dari sini, tetapi dikirim ke sini, jadikan layernya. Layer dari source kamera 1, kamera 2, kamera 3. Untuk mengetahui bahwa dia aktif dari warna merah ini. Jadi kalau warna merah ini yang hidup yang mana, dia akan langsung muncul di program out. Nah, ini program out-nya perlu kita perhatikan ya, ini udah program out. Nah, meskipun ini warna merah, tapi kalau kita klik di sini, kita previewnya ya ini kamera 2, bukan kamera 1. Meskipun yang di program out keluarnya adalah kamera 1. Jadi dengan peralatan seadanya kita bisa sampai 3 kamera ini, meskipun tanpa video mixer, karena fungsi dari Memolive ini juga video switcher juga. Ini dengan peralatan sederhana kita bisa dapat 3 kamera. Jadi cukup lumayan untuk mengganti dari
video switcher. Kalau misalkan hanya perlu 2 kamera, kita tidak perlu video switcher atau tidak perlu macam-macam. Nah, ini sekarang kita beralih ke yang perlu diperhatikan adalah audio. Karena audio ini cukup penting, karena kalau misalkan kita live nggak ada audionya juga lucu. Jadi kalau kita perhatikan, audio itu ada di audio device. Nah, jadi masing-masing punya audio device sendiri. Ya, ini audio device. Kalau audio device ini bisa kita pilih juga. Ini ada pilihan. Kita mau pilih yang mana? Audionya kita ikutkan yang mana? Apakah kita ikut dari Blackmagic Web Presenter-nya? Tes, cek. Berarti ini adalah audio dari kamera. Misalkan audio pertama dari kamera, terus audio kedua dari kamera kedua, maksudnya dari C922. Tes, cek. Terus kamera ketiga dari built-in mikrofon, dari mikrofon laptop. Jadi lihat, ini tiga-tiganya hidup semua. Ini kenapa satu? Karena yang hidup mikrofonnya hanya satu. Kalau misalkan dibikin kanan kiri, kita pilih channel 2 juga diisi. Tes, cek. Jadi semua. Ini audio akan muncul di layar juga. Di layar atau di preview di layar ini ya. Ini berarti menandakan semuanya audio hidup. Nah, ini masalahnya kalau semua audio hidup akan numpuk, suaranya akan numpuk. Jadi sebenarnya kita pilih. Nanti akan kita bahas misalkan kenapa semua audio tidak dihidupkan, karena kalau dihidupkan akan mengganggu. Jadi misalkan audio kamera 1 hidup, kamera 2 hidup, kamera 3 hidup, tiga-tiganya akan menumpuk. Indikator untuk yang audio di sini. Kalau untuk program, audionya di sini. Misalkan kita matikan kamera 1. Nah, berarti ini yang hidup kamera 1, dia kameranya hidup, audionya juga mati. Oke, kameranya mati, audionya mati. Kita off-kan kamera 2, berarti hanya yang hidup ini adalah audio dari kamera 3. Kalau ini matikan, nggak ada kamera yang hidup, nggak ada audio yang hidup. Jadi indikatornya di sini. Kalau misalkan kita terus bisa nggak kamera ini semuanya audionya sama? Bisa. Kita setting di sini. Audio device-nya kita pilih misalkan Blackmagic, karena yang bagus dari Blackmagic kameranya kita di sini. Nah, ini juga gitu. Ini kamera biar dua channel, kita ini ganti channel 2 kanan kirinya. Ini juga gitu. Ini channel 2, ini pakai pilih Blackmagic Presenter. Jadi ini sama, tiga-tiganya menggunakan atau memakai dari kamera Blackmagic Web Presenter. Kalau kamera 2 hidup, kamera ini sumbernya tetap dari kamera ini Blackmagic Presenter nih, dari kamera Sony tadi. Jadi sama, audionya sama. Meskipun numpuk dia sama, nggak sendiri-sendiri. Kan masing-masing kamera juga mempunyai ada audionya, sumber source audio, jadi bisa sendiri-sendiri. Untuk kamera 3 juga sama, dia menggunakan mikrofon dari Blackmagic Web Presenter. Nah, ini kalau untuk kamera HDMI sama SDI ini audionya itu embed ya. Embed itu artinya nempel dia di dalam. Kalau dulu zaman analog, jalur audio sama jalur video itu sendiri-sendiri kabelnya. Misalkan kabel dulu istilahnya ada yang kabel masih RCA itu, videonya sendiri pakai BNC, kabel audio yang kuning, merah, putih itu. Jadi masing-masing. Kalau ini udah nempel, kita hanya pakai satu kabel tapi
audio videonya udah di dalam. Jadi kita lebih ringkas, lebih simpel. Inilah cara untuk setting dari kamera. Nanti kita akan bahas lagi untuk pengaturan setting yang lain, karena ini memang cukup harus dipahami ya, untuk alur-alur untuk setting kamera, setting audio, setting dari animasi atau dari gambar. Jadi banyak sekali. Ini masih dasar. Jadi kemarin waktu awal saya sudah berikan yang total keseluruhan ya sampai live streaming. Tapi ini sekarang kita bagi-bagi. Ini hanya untuk setting untuk kameranya. Jadi seperti apa alurnya, seperti apa settingnya, seperti apa tampilannya di program out ya. Kalau untuk live streaming nanti tinggal klik live-nya aja. Tapi yang penting audio video bisa kita tampilkan secara benar. Jadi alurnya sudah benar.